Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kusayangi, kita ketemu lagi ya pada pembelajaran kimia kelas 11 KD2 dan KD3. Ini memang KD2 dan KD3 sengaja dijadikan satu karena pada pokok bahasan yang bersinggungan, yaitu tentang minyak bumi. Untuk mempelajari tentang minyak bumi, ada beberapa submateri yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama tentang fraksi minyak bumi. Yang kedua, nanti spesifik terhadap produk, salah satu produk dari minyak bumi, yaitu membahas tentang mutu bensin. Yang ketiga, dampak daripada pembakaran bahan bakar fosil atau minyak bumi terhadap lingkungan, kesehatan, dan sebagainya. Terus yang keempat, bahan bakar alternatif pengganti dari bahan bakar yang selama ini ada sebagai suatu solusi yang mungkin lebih ramah lingkungan. Oke, bisa kita mulai ya. Sebelumnya siapkan mungkin kertas maupun bolpen untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pembelajaran kali ini. Fraksi minyak bumi. Jadi minyak bumi itu ada sejumlah teori yang melatar belakangi adanya minyak bumi. Tapi dulu di era zaman Sumeria itu udah ditemukan rembesan-rembesan minyak bumi. Bahkan mungkin di era itu ya, Mesir kuno itu juga pembakaran untuk penerangannya sudah pakai rembesan-rembesan dari minyak bumi. Minyak bumi itu berasal dari dalam cekungan bumi yang di situ ada minyak yang secara teori merupakan hasil penguraian fosil makhluk hidup yang sekian juta tahun yang lalu. Jadi membentuk endapan semacam lumpur hitam yang ada minyaknya, ada gasnya. Untuk era modern, orang yang pertama kali menambang minyak bumi itu adalah Edwin Dark dari Titusville, Pennsylvania. Jadi di Amerika ya. Jadi dia tadinya ya orang berpikir aneh, orang ini ngapain ngambil minyak di dalam bumi. Awal mulanya dulu kan selain di daerah Mesir dan Arab yang memang sudah secara alamiah ada rembesan minyak bumi, itu kan yang menopang penerangan, dulu kan belum ada bohlam nih, itu menggunakan minyak dari alam yang ada di sekitar. Misalkan kalau di Indonesia ya pakai minyak kelapa gitu kan. Kalau di Amerika itu banyak menggunakan minyak paus. Jadi ikan paus itu diburu terus diambil minyaknya. Oke, kita kembali lagi ke bercerita tentang minyak bumi ya. Untuk saat ini minyak bumi memang sebagai sumber utama energi. Jadi energi bahan bakar yang ada di dunia saat ini lebih banyak digerakkan oleh minyak bumi. Jadi mesin-mesin seperti pembangkit listrik tenaga uap, kendaraan bermotor itu berbahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Selain minyak bumi, sebenarnya ada juga sih batu bara. Di Indonesia merupakan salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia. Ada di daerah Kalimantan.
gas alam itu juga merupakan kawannya dari minyak bumi. Terus ada juga sumber energi yang lain, yaitu nuklir. Nuklir itu di Indonesia belum ya, tapi di negara-negara yang sangat maju seperti Prancis, Amerika, Rusia itu udah menggunakan reaktor nuklir for peace untuk pembangkit listrik dan sebagainya. Teori asal minyak bumi. Jadi tadi udah saya singgung ya. Silakan kalau mau baca kembali, saya perbesar ya. Udah selesai membacanya? Oh bagus. Kita lanjutkan lagi. Nah ini beberapa gambar ya, dimana minyak bumi itu ditemukan. Ada yang di dasar laut, makanya ada penambangan minyak bumi lepas pantai itu kan, karena memang di dasar laut bisa ditemukan minyak bumi. Terus ada yang di cekungan-cekungan dalam bumi yang tertimbun sekian lama, sekian juta itu kan. Nah itu juga membentuk minyak bumi di sana. Nah ini salah satu pembentukan minyak bumi berasal dari fosil laut yang tertimbun di dasar laut. Sedangkan yang ini itu merupakan penambangan minyak bumi di daerah Afrika atau Arab ini. Oh Arab ding, maaf ya. Nah kalau gambar yang ini itu menunjukkan kalau penambangan atau mengambil sumber minyak bumi di lepas pantai. Jadi minyak bumi memang perlu dieksplor ya, dicari di mana sumbernya. Itu tentu saja dengan berbagai pendekatan ya, ilmu geologi ya kan, dan ilmu-ilmu yang lain yang turut serta di sana, termasuk juga ilmu kimia untuk mendeteksi karakter batuan yang ada di sana, karena ada ciri-cirinya. Kalau suatu lingkungan yang nantinya mengandung minyak bumi itu bisa dideteksi, ada ciri-cirinya. Nah, yang sekarang ini paling banyak menghasilkan minyak bumi itu adalah negara-negara Arab, menghasilkan petrol. Ini ada kerangka pengeboran minyak bumi ya. Nah, ada menaranya, ada mesinnya, ada pipa lumpurnya. Jadi pipa lumpur itu nanti akan ditarik keluar, terus dalamnya diisi lagi, dibor lagi, sampai satu waktu yang keluar itu adalah berupa minyak bumi. Strukturnya hampir seperti ini ya. Ini ada kubah garam. Jadi nanti ada ciri-cirinya. Kalau di situ akan ada minyak bumi ya, melewati model-model kayak gini. Ada kubah garam, nanti terus ada ciri-ciri gas yang keluar dari situ, gas alam. Berarti ini sudah pertanda kalau di situ merupakan sumber minyak bumi. Oke. Minyak bumi seperti yang tadi saya sampaikan adalah berupa lumpur hitam yang merupakan campuran dari berbagai macam zat yang utamanya merupakan hidrokarbon yang udah dipelajari di KD 1 kemarin ya. Nah,
Kita coba baca di sini. Gas alam merupakan campuran dari alkana dengan komposisi bergantung pada sumbernya, umumnya mengandung 80% metana. Ingat ya, metana kemarin merupakan hidrokarbon yang paling sederhana dari alkana, ya kan? Gas alam yang dipasarkan sudah diolah dalam bentuk cair disebut LNG. Kalau ini merupakan gas alam ya, kita bercerita tentang gas alam dulu. Jadi kalau gas alam yang di daerah Bekasi itu kan disalurkan lewat pipa-pipa itu, nah itu merupakan gas alam yang memang diambil dari alam terus dipindahkan saja atau disalurkan melalui pipa-pipa. Di Rusia juga demikian. Rusia itu merupakan sumber gas alam yang sangat besar. Nah, kalau sebab itu di Eropa Barat itu mengandalkan saluran pipa gas alamnya dari Rusia. Jadi penerangan dan sebagainya itu bisa menggunakan gas alam. Kalau di Eropa berarti salah satu sumbernya dari Rusia. Sedangkan kalau minyak bumi itu dinamakan crude oil atau minyak mentah, yaitu campuran yang sangat kompleks. Sekitar 50-95% adalah hidrokarbon. Jadi sudah komposisi utama dari minyak bumi tadi udah saya singgung ya, yaitu berupa hidrokarbon. Dan yang utama merupakan golongan alkana dengan berat molekul di atas 100-an. Ada sikloalkana, senyawa aromatik, senyawa mikro seperti asam organik, dan unsur-unsur organik seperti belerang, anorganik seperti belerang. Masih ingat kan tentang sikloalkana, ya kan? Yaitu rantainya berupa siklik. Aromatis masih ingat, yaitu berupa benzena dan turunannya. Di KD1 kemarin sudah kita bahas ya tentang hidrokarbon. Oke, next. Fraksi minyak bumi ada alkana, sikloalkana, aromatis yang tadi udah kita singgung. Saya ingatkan kembali ya, untuk alkana itu berupa hidrokarbon jenuh dengan rantai terbuka, artinya tidak siklik. Kalau iso-oktana, nah itu contohnya dari alkana juga. Ini ada N-oktana, ada iso-oktana. Sedangkan kalau siklo, nah hidrokarbon yang siklo itu dia berupa rantainya tertutup, jadi melingkar gitu loh. Bisa gugus 5, bisa rantai 5 karbon, bisa 6, dan mungkin bisa 10 dan sebagainya, dan seterusnya. Yang paling sederhana adalah C-nya sebanyak 3, siklopropana namanya. Tapi tidak tercantum di sini ya, tidak apa-apa sih ya. Kalau aromatis tadi udah saya singgung, ini adalah benzena dan turunannya. Ini akan lebih spesifik dibahas nanti ketika kelas 12. Beberapa teknik untuk destilasi fraksinasi dari minyak bumi. Jadi intinya tadi kan gini, minyak bumi itu merupakan campuran crude oil. Lah, dari lumpur hitam itu dipanaskan sedikit demi sedikit, dipanaskan maksudnya gitu ya. Lah, dipanaskan itu ada proses destilasi bertingkat. Maksudnya bertingkat itu apa? Misalkan dipanaskan sedikit dulu, nanti kan ada yang menguap. Nah, zat yang menguap itu nanti ditampung dulu. Ternyata kumpulan dari gas-gas LPG, yaitu metana, etana, propana, dan butana. Terus dipanaskan lagi, dinaikkan lagi. Nah, muncullah lagi komposisi yang lebih
berat lagi, yaitu dari mulai pentana, heksana, heptana. Terus nanti dipanaskan lagi itu sampai nanti terakhir itu adalah istilahnya residunya. Residunya itu berupa aspal. Aspal ya, bener aspal yang ada di jalan itu loh, yang untuk pengerasan jalan. Nah, itu merupakan residu dari minyak bumi. Ada beberapa proses tadi ya yang saya maksud, ada desalting. Karena minyak bumi itu kan memang campuran yang ada pengotornya. Salah satunya ya ada jenis-jenis garam pengotornya itu. Maka perlu adanya desalting, yaitu penghilangan garam dengan cara mencampurkan minyak mentah dengan air. Jadi dicampur dulu. Kan garam larut dengan air, sedangkan minyak enggak. Nanti tinggal dipisahkan aja setelah garamnya terlarut dalam air, kita pisahkan air dengan minyak. Air akan ada di mana kalau air tercampur dengan minyak? Lapisan bawah. Oh iya betul, hebat banget. Jadi airnya ada di bawah, tinggal airnya dikeluarkan. Kalau secara laboratorium ya menggunakan corong pisah itu ya. Oke, terus setelah itu didestilasi bertingkat seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Gambarnya udah paham ya? Nah ini fraksi yang paling atas itu adalah gas-gas asiri. Nah, gas-gas asiri itu apa? Ya tadi gas-gas ada metana, etana, propana, butana. Itu untuk gas LPG. Terus berikutnya bensin ya kan. Terus turunan berikutnya minyak tanah. Minyak tanah itu apa sih? Kerosin. Sekarang jarang ada yang mengenal minyak tanah ya. Kalau dulu waktu saya kecil bahan bakar untuk kehidupan sehari-hari rumah tangga itu menggunakan minyak tanah. Sekarang alhamdulillah udah dikonversi menggunakan gas LPG. Kalau dulu gas LPG itu merupakan barang yang mewah. Kalau sekarang sudah sangat umum dipakai di masyarakat Indonesia. Lah terus kenapa minyak tanah diganti dengan LPG? Karena minyak tanah itu harganya bisa jadi lebih mahal. Dulu kan disubsidi kan. Nah sedangkan minyak tanah sendiri itu bisa nanti diproses lagi, di cracking bisa menjadi bensin. Karena kebutuhan bensin kan lebih besar sekarang ini. Nah bisa juga minyak tanah diolah lagi, diproses secara petrokimia, diubah menjadi paraksilena, lalu digeser-geser lagi, terus nanti menjadi semacam polyester. Nah ini merupakan bahan baku untuk serat dan kain untuk baju ya, jenis polyester. Di bawahnya minyak tanah itu ada minyak bakar, terus ada minyak pelumas. Nah, yang paling bawah yang tadi saya singgung itu adalah residu. Lah, residunya ini berupa kokas dan aspal. Coba lihat gambar video ini ya. Nah, setidaknya sekarang udah paham kan prosesnya kan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Destilasi fraksinasinya itu. Jadi dipanaskan gitu kan, terus menguap gitu. Oke. Tadi udah saya singgung kalau yang namanya destilasi fraksinasi berarti kan ada tingkatan-tingkatannya, namanya juga fraksinasi ya kan. Ada tingkatan-tingkatan suhunya. Kalau dia nanti titik didihnya antara min 164 derajat Celcius sampai min 30 derajat Celcius, maka itu berupa bahan bakar gas tadi yang saya singgung ya, LPG itu. Kalau petroleum biasa digunakan untuk pelarut binatu. Tahu enggak pelarut di binatu itu apa? Cuci kering itu loh istilahnya, ya kan? Cuci kering. Mencuci yang tidak menggunakan air. Oke? Nah, itu
istilahnya cuci kering. Itu menggunakan pelarut solvent ya, dari jenis ether petroleum. Bensin, nah ini yang sangat-sangat lazim dan mudah kita peroleh, umum lah, banyak banget bensin. Minyak tanah ya kan, tadi udah dijelaskan, minyak gas bakar dan diesel. Mesin diesel itu tahu ya, solar maksudnya. Solar. Dia mulai dari C15 sampai C18. Minyak pelumas oil ya. Minyak pelumas oil itu untuk apa ya? Oli mesin itu ya. Itu C16 ke atas. Jadi makanya semakin ke bawah semakin kenal terus nantinya menjadi padat. Kayak aspal itu kan padat ya. Parafin. Nah, parafin itu lilin. Kita kenal lilin dulu sebelum minyak bumi digunakan, itu menggunakan lilin-lilin dari senyawa-senyawa organik yang ada di sekitar. Misalkan dari sarang lebah itu digunakan untuk membuat lilin. Nah, dewasa ini karena minyak bumi kan sudah sangat-sangat populer nih. Lilinnya itu dibuat dari jenis parafin. Jadi dari jenis hidrokarbon. Kalau yang dulu lilin dari sarang lebah dan kawan-kawannya. Tapi untuk penggunaan lilin yang dari sarang lebah sekarang ini lebih banyak digunakan pada proses membatik ya. Kalau yang suka punya hobi membatik itu kan lilinnya dicairkan dulu ya kan, dipanaskan karena dia kan padat. Itu berasal dari lilin lebah. Parafin juga kadang digunakan sih dalam proses membatik, tapi yang model membentuk kayak alur serat yang tidak beraturan gitu, tapi modelnya langsung diblok semua. Ter itu aspal, tadi udah disinggung. Kokas yaitu bahan bakar atau elektrolit. Kokas itu apa sih? Karbon. Pernah ngerti ya yang ada di dalamnya baterai yang ada di tengah-tengah hitam. Nah, itu adalah elektroda karbon namanya. Inert sifatnya. Itu akan dipelajari nanti kenapa inert itu digunakan di elektrolisis pelajaran kelas 12. Reforming, tadi udah saya singgung. Apa yang saya singgung? Tentang cracking ya. Tapi kita mengenal dulu ini. Reforming adalah merupakan cara pengubahan bentuk, yaitu dari rantai lurus menjadi bercabang. Kenapa diubah menjadi bercabang? Nah, gini ceritanya. Kalau dia berupa rantai lurus, itu kan lebih tinggi titik didihnya. Nah, kalau dia bercabang, titik didihnya lebih rendah, begitu. Jadi semakin bercabang, mutu bensinnya semakin bagus. Makanya kan kalau bensin sebenarnya campuran dari dua zat ya, nanti akan dibahas lagi, N-heptan dan isooktan. Isooktan itu namanya bercabang dia. Semakin banyak yang bercabang, berarti kualitas bensinnya semakin bagus. Kenapa? Karena pembakarannya lebih ke arah sempurna. Tidak sempurna pembakaran gitu, tidak, tetap dihasilkan CO. Tapi maksudnya dibandingkan dengan N-heptan, dia lebih anti knocking. Polimerisasi, ini yang tadi saya singgung tentang petrokimia. Nah, reaksi-reaksi di petrokimia itu salah satunya adalah polimerisasi. Cara menggabungkan monomer, molekul-molekul sederhana menjadi molekul-molekul yang lebih kompleks. Ngerti kan yang namanya plastik, ya kan? Plastik itu aja jenisnya ada banyak loh. Ada polietina, PE, ada PP, polipropilen, ada lagi PVC, polyvinyl klorida, dan sebagainya. Nah,
Poli dan poli itu maksudnya adalah gabungan dari monomer kecilnya. Misalkan polivinil klorida berarti gabungan polimer tersebut gabungan dari monomer vinil klorida. Treating, ini teknik untuk menghilangkan pengotor pada minyak bumi ya. Blending merupakan proses penambahan zat adiktif. Minyak bumi misalkan kayak udah menjadi produk berupa bensin, itu biar kualitasnya lebih meningkat, mungkin yang diinginkan adalah pembakarannya mungkin lebih bagus, anti knocking, maka ditambahkan sejumlah bahan adiktif seperti MTBE dan sebagainya. Perengkahan atau cracking, hidrokarbon yang beruratan panjang dipecah menjadi lebih pendek. Tadi udah saya singgung kan, berarti yang kerosin itu kan rantainya lebih panjang nih. Kalau kita pengen menjadikan kerosin menjadi bensin, maka perlu di cracking, dipotong. Jadi yang tadinya rantainya panjang dipotong menjadi rantai yang pendek. Jadilah bensin gitu. Nah, ini adalah gambar pengeboran minyak bumi ya. Jadi muter terus dia ya, ke dalam dan sebagainya. Oke, kita mengenal yang namanya mutu bensin. Makin tinggi nilai bilangan oktan, tadi rantai cabangnya yang makin banyak ya, daya tahan terhadap ketukan makin kuat. Artinya dia tidak mengakibatkan ketukan. Ketukan itu suaranya yang bising gitu loh. Kalau semakin banyak ketukan kan bikin mesinnya semakin banyak aus ya. Nah, ini yang nggak bagus. Jadi ada kompresi yang bocor. Ini dimiliki oleh 2,2,4 trimetilpentana. Artinya itu namanya adalah isooktana. Sedangkan N-heptan memiliki ketukan tertinggi. Oleh karena itu 2,24 trimetilpentana, atau tadi ingat yang terkenal istilahnya adalah isooktana, memiliki bilangan oktan tertinggi 100 dan N-heptan terendah adalah 0. Maka campuran keduanya senyawa tersebut dijadikan standar untuk mengukur bilangan oktan. Maksudnya dari bahasa ini, artinya gini, bensin itu sebenarnya kan campuran dari berbagai bahan, ya kan? Tapi bahan yang utama itu adalah isooktan dan N-heptan. Jika isooktannya itu tinggi, berarti kualitas bensin semakin bagus. Makanya kualitas bensin itu ditunjukkan menggunakan bilangan oktan. Semakin tinggi bilangan oktan berarti komposisi isooktannya semakin banyak, berarti kualitas bensin semakin bagus. Udah paham? Udah? Oh iya, bagus sekali. Keren. Ada juga suatu teknik biar bilangan oktan itu meningkat, yaitu proses perengkahan. Cuman mungkin ini perlu ada penambahan zat aktif karena hasilnya adalah tidak stabil. Ada lagi proses reforming, ya kan? Jadi ada banyak proses ya untuk menjadikan mutu bensin itu bagus. Tadi ya, semakin banyak bercabang berarti kualitasnya semakin bagus. Dibaca lagi ya. Oke. Udah paham? Udah, lanjut. Nah, ini untuk meningkatkan mutu bensin tadi ya. Beberapa langkahnya itu tadi. Tak ulangi lagi ya biar tidak bingung. Yang pertama itu reforming, ya kan? Agar mutu bensin itu lebih bagus. Yang pertama reforming. Nah, ini prosesnya. Yang
Yang kedua, penambahan alkana bercabang atau istilahnya adalah isooktan. Jadi semakin banyak isooktan berarti kualitas bensin semakin bagus. Benar sekali, hebat kalian. Yang ketiga itu penambahan zat adiktif. Nah, ini ceritanya gini. Dulu sebelum diketahui TEL itu ditambahkan pada bensin, tetraethyl lead. Nah, cuman permasalahannya ketika ini ditambahkan karena dia punya logam berat yang namanya Pb, timbal, ketika terjadi pembakaran dan Pb-nya terdispersi di asap kendaraan bermotor tersebut, dan ketika dihirup ternyata dia memengaruhi sistem saraf pusat. Nah, ini problemnya di situ. Makanya saran saya, meskipun ini mungkin penggunaan TEL sudah dikurangi atau bahkan dilarang, saran saya ketika di pinggir jalan jangan jongkok. Artinya harus berdiri. Karena apa? Asapnya kan ada di bawah tuh. Nah, kalau jongkok kan lebih mudah terpapar asap secara langsung. Dan ingat, yang namanya asap itu kan lebih berat. Makanya dia jarang sekali tinggi-tinggi banget. Dia akan cepat turun gitu. Nah, di bawah. Makanya jangan jongkok kalau di pinggir jalan. Nah, alangkah lebih baik berdiri. Dan jangan lama-lama di pinggir jalan, ya kan? Kan polusi udara. Benar gak? Jadi penggunaan timbal sekarang udah mungkin tidak boleh ya, diganti MTBE, methyl tertiary butyl ether, atau ditambahkan metanol atau etanol. Semakin porsi etanolnya semakin banyak, disebutlah yang namanya gas alkohol. Tapi kayaknya di Indonesia yang dulu pernah ada ya, bensin ramah lingkungan gitu. Kalau solar udah ada biosolar, ya kan? Jadi ada penambahan dari minyak sawit ke dalam situ. Dulu juga pernah terfikirkan minyak jarak yang dikomben dengan solar, biosolar. Dampak dari pemakaran bahan bakar ini tadi udah disinggung. TAL ada logam berat Pb ya. Terus yang kedua adalah CO. Ingat, CO itu pasti akan ada di pembakaran tidak sempurna. Semua mesin pembakarannya adalah tidak sempurna, maka akan menghasilkan karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini akan sangat-sangat berisiko ketika ada di ruangan tertutup. Kenapa? Karena sirkulasi udara, oksigennya kan kecil dan CO-nya tidak bisa menyebar. Lah, kenapa bisa demikian? Karena gini, CO itu merebut hemoglobin Hb. Jadi ceritanya gini, di dalam darah itu ada Hb. Hb fungsinya apa sih? Untuk mengikat oksigen, mengantarkan ke seluruh tubuh, ya kan? Oksigen didapat dari mana? Dari pernafasan, terus diikat Hb. Nah, ketika bernafas ada CO, maka Hb-nya lebih milih CO daripada O2. Jadi dia lebih tertarik terhadap CO. Ketika Hb memilih CO, berarti aliran darahnya akan lebih banyak karbon monoksida yang mengalir. Padahal karbon monoksida itu tidak atau beracun sifatnya. Maka oleh sebab itu nanti mengakibatkan oksigen itu kan digunakan untuk pembakaran, malah sekarang diganti CO. Padahal CO kan tidak bisa digunakan untuk pembakaran, makanya menjadi lemas, tidak berenergi, lemas sampai bisa pingsan dan bisa meninggal. Makanya kalau kadang pernah dengar berita di suatu tempat ada anak yang tidur ditinggal orang tuanya di dalam mobil karena tidur kan, dan dibawa mungkin belanja dan sebagainya. Tapi karena tidur biar bisa nyaman, AC kan nyala. Kalau AC nyala berarti kan mobil itu hidup. Kalau mobil itu hidup berarti kan ada CO. Lah CO ini kan ada di sekitar situ, ternyata mungkin diserap oleh sirkulasi udara AC itu masuk ke dalam. Nah, ini bisa mengakibatkan yang ada di dalam mobil itu bisa meninggal karena lemas, kekurangan oksigen, karena Hb-nya mengikat CO.
Ada lagi nih polutan yang berbahaya juga, yaitu gas-gas dari belerang. SO2 menjadi SO3 ya. Belerang itu kalau dibakar kan menjadi SO2, terus nanti akan berikatan lagi dengan oksigen menjadi SO3. Ketika nanti dia ada di naik terus ke atas, dia ketemu dengan uap air kan. SO3 bertemu dengan uap air. Terus bereaksi dia menjadi yang namanya H2SO4. Nah, ini yang mengakibatkan ketika banyak SO2 yang mencemari lingkungan udara, maka akan menimbulkan yang namanya hujan asam. Sudah paham ya berarti ya? Wah, pinter-pinter banget. Next. Karena ada beberapa kekurangan dari bahan bakar minyak bumi. Saya tidak mengatakan tidak harus menggunakan, artinya minyak bumi tetaplah untuk sampai sekarang adalah penopang utama energi, kebutuhan energi di dunia. Cuman kan ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh minyak bumi tersebut, dan juga ingat satu waktu oleh teori minyak bumi itu akan habis. Maka oleh sebab itu banyak yang sekarang ini udah berlomba-lomba mencari alternatif-alternatif baru, terutama yang sumber energi yang bisa terbarukan. Ada yang diambil dari bahan-bahan yang udah ada yang bisa diperbarui, seperti singkong itu kan bisa diperbarui kan. Singkong diambil terus difermentasi dihasilkan etanol, tapi mungkin secara cost-nya belum terpenuhi. Tapi yang udah diubah menjadi etanol itu adalah dari tetes tebu. Tetes tebu itu tebu itu kan diperas terus dijadikan gula. Nah, cairan yang tidak mau menjadi gula itu disebutlah yang namanya tetes tebu. Nah, ini diproses lagi, difermentasi, dihasilkan yang namanya etanol. Etanol itu adalah alkohol yang mengandung atom karbon 2. Terus ketika etanol ini dicampurkan pada bensin, bisa menjadi bioetanol. Terus ada lagi minyak jarik atau minyak sawit, biodiesel tadi udah disinggung ya. Briket itu arang, jadi arang batok kelapa, arang kayu dan sebagainya dibuat serbuk, terus dipres lagi sedemikian rupa, bisa menjadi bahan bakar juga. Ini banyak dipakai di daerah mana ya, Pakistan banyak ngambilnya dari Indonesia. Gas alam. Gas alam wis luar biasa. Kalau cerita gas alam ini, Indonesia itu bisa dikatakan sumber gas alam. Makanya LPG kan banyak kan yang beredar sekarang, karena Indonesia memang sumbernya gas alam. Bahkan di suatu daerah dia kalau pengen masak kan tidak perlu pakai kayu atau apa, dia tinggal gali-gali sedikit tanah yang sudah dikasih pasir kan, gasnya kan udah keluar sendiri tuh. Nah, tinggal dipanaskan. Ada daerah yang seperti itu di Indonesia. Terus nuklir. Nah, kalau nuklir ini agak safety, harus safety banget ini kalau nuklir. Karena tentu saja ya, kita tahu ancaman nuklir itu sangat-sangat tinggi kalau kita tidak bisa benar-benar menjaganya. Jadi contoh yang seperti di daerah Chernobyl, Ukraina itu udah lama banget sih, cuman masih terngiang-ngiang sampai sekarang kan kebocoran reaktor nuklir di Ukraina. Nah, maka oleh sebab itu kalau memang berencana atau niat banget pengen membangun reaktor nuklir, maka harus dipikirkan dengan benar-benar, yaitu keselamatan, keamanannya. Mampu dah Indonesia? Oh, satu waktu pasti mampu, harus mampu lah. Karena sebenarnya sumber energi nuklir itu lebih hemat. Dan dalam tanda kutip ya, misalkan memang tidak terjadi permasalahan yang tadi disebutkan, lebih hemat dan lebih ramah lingkungan. Karena kan
dia reaksinya di tingkat reaksi nuklir. Nuklir itu nukleus yang ada di suatu atom uranium. Dia mengalami reaksi berantai. Reaksinya reaksi nuklir ya, jangan dikira itu reaksi kimia. Beda reaksi kimia dengan reaksi nuklir. Reaksi nuklir ini akan menghasilkan energi yang sangat-sangat besar. Jadi hanya dengan bahan bakar kecil sedikit berupa uranium. Uranium itu logam khusus ya, yang sulit didapatkan karena barangnya memang sedikit. Itu bisa dihasilkan energi yang sangat-sangat besar. Terdapat 3 bahan dasar yang digunakan dalam industri petrokimia, yaitu olefin, aromatik, dan gas sintetik atau syngas. Ya, tapi yang paling banyak digunakan adalah olefin ya. Ini adalah industri petrokimia yang tadi sudah saya singgung, akan dihasilkan tadi apa? Serat sintetik dan jenis-jenis plastik ya kan, fiber dan sebagainya. Itu dari minyak bumi. Dan memang untuk sampai saat ini minyak bumi memang banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari dia digunakan yang utamanya sebagai bahan bakar. Jadi kalau kalian menggunakan baju seperti jenis polyester dan sebagainya, itu juga dari minyak bumi. Oke, udah paham kan? Kalau plastik bagaimana? Sama, plastik juga dari sintetik minyak bumi, dan industrinya berupa industri petrokimia. Bahkan urea juga disintetik dari minyak bumi, ya kan? Nah, ini beberapa contoh dari jenis olefin itu menghasilkan apa gitu kan, di bawahnya itu loh. Nah itu olefin jenis etilena. Olefin itu apa sih? Olefin itu kemarin itu loh yang kita bahas di KD1, yaitu alkena. Nah betul. Kalau aromatis apa? Benzena dan turunannya. Kalau syngas itu apa? Ya yang ukuran-ukuran kecil itu, seperti yang gas-gas itu loh, amonia dan kawan-kawannya itu kan. Itu adalah syngas namanya, gas sintetik. Makanya saya tadi mengatakan urea itu bisa dibuat secara sintetik loh. Tidak. Kalau dulu kan urea terkandung pada urin, awal mulanya ditemukan. Dia adalah senyawa yang terkandung di dalam urin. Ternyata yang kalau sekarang udah bisa diproses atau dibuat skala industri, bukan dari urin, masa ngumpul kayak urin banyak kan dari amonia NH3 nanti diubah menjadi urea. Metanol juga demikian. Kalau dulu metanol terikut dalam porsi yang kecil di etanol gitu kan. Sekarang metanol bisa diproses dari gas metana, jadi direaksikan. Jadi itulah kimia gitu. Kimia itu emang gitu, ngubah-ngubah bahan ya kan. Ini digeser menjadi ini geser jadi ini gitu. Udah? Bacanya udah ya? Belum? Tertarik banget? Ya nanti cari ya ini ya, referensi yang lain ya. Oke, kita lanjutin dulu ya. Ya udah. Oke, kita lanjut. Oke, kita udah selesai dalam pembelajaran kali ini tentang minyak bumi dan kawan-kawannya, termasuk ada gas alam, batu bara dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Tentu saja biar semakin bermanfaat dan semakin banyak yang menemukan kebermanfaatannya, silahkan like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.